Oke, kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di pertemuan kelima dari strategi keamanan di mata kuliah politik keamanan. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas materi terbaru, yaitu strategi nasional, politik nasional dan strategi nasional, lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Saya akan menyajikan sesuatu yang slide baru sebenarnya, karena slide yang lama itu saya rasa kurang memenuhi, belum diupdate. Nanti saya akan share yang diupdate-nya. Saya harap rekan-rekan mau bersabar 10-15 menit mendengar penjelasan. Saya juga akan menyajikan slide-nya. So, kita mulai aja. Jadi kawan-kawan, kemarin kita sudah bicara soal geopolitik, kemarin kita sudah bicara soal geostrategi, sekarang kita berbicara soal politik dan strategi nasional. Kenapa Polstranas? Nomor satu adalah, jadi kalau ada yang bertanya politik dulu atau strategi dulu? Nah, jawabannya adalah politik dulu, baru strategi. Kenapa? Karena strategi itu basicnya atau dasarnya, ngakarnya dari cara pandang politiknya. Karena politik itu adalah penentuan tujuan. Kalau misalkan bukan politik praktis ya, yang secara politik zaman sekarang, tapi politik negara itu ya penentuan tujuan negara dengan cara-cara pelaksanaannya. Lalu ada rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan untuk menjamin terlaksananya usaha, cita-cita tujuan negara tadi yang dihendakkan negara. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45-nya, lalu undang-undang, lalu kebijakan pemerintah saat ini, dan seterusnya. Nah, kalau strategi, kalau di militer memang strategi untuk, seni untuk menangkan perang, atau cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Tapi yang kita bahas kemarin adalah strategi sebenarnya sesuatu yang jangka panjang, yang long term, yang dipikirkan dari A sampai Z, dari kanan sampai kiri, depan, belakang, atas, bawah, secara holistik yang menyeluruh, sehingga tujuan tadi, proses penentuan tujuan tadi terlaksana, achieve goal-nya. Jadi fokusnya strategi itu. Lalu di bawahnya ada policy, kebijakan. Nah, policy ini bisa berubah-ubah. Seperti tahun kemarin, kebijakannya nggak ada tuh kebijakan pakai masker. Karena belum ada pandemi corona. Sekarang kebijakannya harus pakai masker, karena ada pandemi corona. Next, 2021 misalnya tidak ada, coronanya sudah selesai, semua sudah divaksin, semuanya sehat, sembuh. Polisinya bisa nggak dicabut? Bisa. Strateginya tetap mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia, ya kan, kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Itu strategi besarnya. Tapi di dalamnya kan ada polisinya, ada kebijakan-kebijakannya yang mengikuti dinamisasi keadaan negara. Jadi kawan-kawan ngerti, bisa paham sedikit ya, politik itu apa sih? Strategi itu apa sih? Policy itu apa sih? Kita lanjut. Politik nasional, kebijakan nasional. Kita tadi kemarin kita berbicara soal Pancagatra, Astagatra. Itu rootnya, itu akarnya. Ada posisi hilang, ada sumber daya alam sama sumber daya manusia, demografi lebih tepatnya ya. Itu Trigatra. Pancagatranya apa? Yang kebijakannya itu banyak berubah. Ipolek sebut hankam. Ideologi oke lah. Pancasila. Tapi kalau soal politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu kan ever changing, akan tetap berubah mengikuti perubahan jalan. Mengikuti perubahan zaman. Itu integral dalam suatu kebijakan tunggal yang tujuannya harus dilaksanakan. Karena ya mau bagaimana lagi? Tujuan utama negara survive, tetap eksis, makmur, kuat, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, pembangunan nasional. Nah, ini menarik nih. Ada ekonomi, demokrasi ekonomi, kesejahteraan rakyat,
Pembinaan pemantapan kepribadian bangsa. Ya, ini adalah 4 fondasi yang sering dibicarakan di MPR atau di DPR. Jadi ada pembangunan nasional itu ada hakikat, asas, maupun tujuan. Hakikat itu apa? Apa yang menjadi visi kamu? Lalu asas, apa yang melandasi visi kamu? Tujuan, ya apa yang mendorong kamu agar kamu sampai ke goals-nya kamu, ke tujuan kamu, tempat akhir yang kamu ingin capai. Ekonomi, kenapa? Ya kamu harus makmur. Lalu demokrasi ekonomi, kalau anda semua berkata, nah, sekarang kapitalisme Pak, liberalisme, ya kita berbicara konteksnya di politik nasional ya. Kalau kita bicara di politik nasional, pointernya negara ini memakai asas demokrasi ekonomi, equity dan equality. Equity apa? Equity itu sama tinggi, sama rendah. Equality, satu sama yang lain tidak saling dibedakan. Itu bedanya equity sama equality. Apa yang menjadi suatu semangat di sini, demokrasi Pancasila ini adalah silakan berusaha, tapi ada kaidahnya, ada etikanya, dan seterusnya. Itu jadi demokrasi ekonomi. Pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kesejahteraan rakyat itu utamanya adalah bukan bansos, bukan pengentasan kemiskinan, bukan rumah susun murah, bukan beras murah, bukan operasi pasar, beli bawang, beli cabai, beli minyak, beli gula, beli garam, dan lain sebagainya, jual murah. Bukan itu kawan-kawan. Pembangunan kesejahteraan rakyat itu adalah di mana rakyat mempunyai kemampuan untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Sampai kapan rakyat mau disuapin? Tapi negara berkewajiban provide, menyediakan segala macam sarana dan prasarana agar rakyat sejahtera yang tinggal di Indonesia. Pak, pelaksanaan realitasnya tidak seperti itu. Iya, kita kan jujur-jujuran aja. Lalu gimana? Pembangunan kesejahteraan itu tidak akan pernah mudah jika nahkodanya, anak buah kapalnya, penumpangnya, dan segala macam aspek di dalamnya itu orang juru mesin, segala macam, ibarat kapal ya negara itu, nggak ada yang saling bekerja sama. Jadi kalian bisa paham ya kenapa, bertanya kenapa sih Indonesia nggak pernah sejahtera, dan jangan pernah kita pakai idiom atau kata-kata mutiara, jangan pernah tanya apa yang negara lakukan buat kamu, tapi apa yang kamu lakukan buat negara. Enggak, itu buat hal yang lain, itu buat perang biasanya dipakai itu. Tapi buat situasi damai seperti ini, dua-duanya harus kerjasama. Kalau tidak kerjasama, susah jadi negara. Pemerintah tidak bisa kerja terus-menerus kalau rakyatnya tidak ikut membantu. Rakyat juga tidak bisa ngerong-rong pemerintah kalau pemerintah cuma ngongkang kaki. Nah, situasi sekarang adalah pemerintah kemana, rakyat kemana. Rakyat banyak Pak yang sadar, yang bantu, yang pengen maju. Realitasnya berapa persen sih dari jumlah masyarakat? Semuanya ngurusin perutnya masing-masing, semua ngurusin usaha masing-masing. Itulah manusia. Tapi apa yang bisa ngedrive negara itu jadi makmur, pembangunan kesejahteraannya, dua-duanya kerjasama. Kalau masih belum bertemu di tengah-tengah untuk urusan kesejahteraan nasional, tidak akan pernah makmur, tidak akan pernah sejahtera negara ini. Pembinaan dan pemantapan kepribadian bangsa. Saya no comment ya kalau yang ini ya, karena ini fluktuatif. Ada generasi yang sangat sukses, yang sangat bekerja keras, sangat visioner ingin membangun negara. Ada generasi yang sangat, kalau boleh dikata brengsek. Kenapa? Dihancurkan semua cita-cita, impian, fondasi negara untuk tujuan masing-masing. Nah, kalian bisa lihat di generasi yang mana sekarang. Kehidupan yang beragama, percaya sama Tuhan Maha Esa. Kenapa sih ini jadi fondasi utama, tapi bukan di bawah, tapi di atas. Jadi kalau kalian Pancasila itu, kalaulah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah fondasinya, kenapa ditaruh paling atas, bukan paling bawah? Karena kesemuanya mau keadilan sosial yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
atau kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan seterusnya. Kenapa itu semua? Karena semuanya adalah aspek, kalau Anda adalah, kita semua adalah makhluk Tuhan yang diberi akal, budi, pikiran, asa itu harapan ya, lalu tujuan, striving, tujuan untuk hidup, tujuan untuk survive. Nah, karena berdasarkan bahwa kita makhluk yang tercipta, yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Jadi normatifnya adalah, jadi ke semua aspek 4 itu di bawah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah integralistik dan paham kekeluargaan. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa adil dan beradab saya bawa-bawa integralistik dan paham kekeluargaan? Kalau kalau keluarga tuh ada yang nggak adil, nggak ada. Yang nggak beradab ada juga. Tapi rata-rata keluarga itu punya nilai-nilai, punya custom, punya etika. Nah, itulah yang menjadikan sebuah keluarga. Nah, bayangkan hal tersebut, hal di atas tadi, itu terjadi dalam sebuah negara. Makanya kalau keluarga ya nggak mungkin dong terus-terusan nyolong duit kakak. Atau tidak mungkin dong terus-terusan gebukin adik. Nggak mungkin terus-terusan berantem sama orang tua. Nggak mungkin dong orang tua terus-terusan gebukin anak. Nggak mungkin dong keluarga nggak pernah makan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau nggak kacau negara. Kalau pasti menemukan satu masa di mana keluarga terukun. Negara tuh pengennya seperti itu. Negara tuh punya tujuan, negaranya adil, makmur, sejahtera, aman, tentram. Demokrasi politik berdasarkan Pancasila tadi sudah saya jelaskan, memperkokoh negara kesatuan. Negara kesatuan, kenapa sebut negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, tanpa bersatu, ya nggak akan pernah jadi negara tempat ini. Yang tanah yang kita pijak. Hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kita sadar bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, sama seperti sebuah bangsa yang tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan bangsa lain untuk survive. Makanya ada PBB dan lain sebagainya. Karena saling bahu-bahu untuk memecahkan masalah, untuk menyelesaikan masalah, untuk saling melindungi, untuk saling memakmurkan, dan seterusnya. Penyelenggaraan HANKAMNEK, Peralatan Keamanan Negara. Ya contoh tanggal 8 kemarin demo, tanggal 20 pada tanggal 19 demo. Kalau nggak ada yang jagain, kira-kira kebakaran semua, kira-kira rusak semua, kira-kira orang bisa angkara murka seenaknya. Karena ada yang jagain, karena ada yang lindungi. Saya tidak bilang masalah petugas keamanan, ya saya bilang semuanya saling menjaga, rakyatnya sendiri yang saling menjaga, ada petugas keamanan juga menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita berhenti di sini. Strategi nasional, seni ilmu dalam mengembangkan menggunakan kekuatan nasional, polarisasi HANKAM dalam masa damai maupun masa perang. Iya, jadi masa damai sama masa perang itu perbedaannya cuma satu. Perbedaannya, yang satu darurat, ada musuhnya, ada ancamannya. Yang satu lagi, yang satu damai, tapi ada ancaman juga, kawan-kawan. Yang satu tidak ada musuh yang kelihatan bahwa senjata tembak-tembakan, bukan terorisme juga. Tapi ancamannya apa? Korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, kemiskinan. Ini kan tidak adanya pendidikan. Terus geger politik, sekarang geger politik loh kawan-kawan. Dan seterusnya, itu adalah ancaman di masa damai. Ada ancaman di masa perang. Ancaman masa perang jelas. Ada musuhnya pakai seragam, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, ada benderanya, ada pihak-pihak yang berseteru. Itu masa perang. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diletakkan di politik nasional. Kalau mau tahu, Pak, sebenarnya tujuan utama politik nasional kita apa? Silakan lihat di pembukaan UUD 45, karena semua akarnya di situ. Astagatra di situ akarnya. Pancasila juga di situ akarnya. Jadi bisa di cara pandang negara Indonesia mau jadi tujuannya apa sih? Mau jadi tujuan akhirnya seperti apa? Ada tuh di alinea 3 sama alinea keempat. Pemikiran strategi tidak lain adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional. Nah, jadi policy, ini kita berbicara policy, strategi sudah ada, tinggal polisinya bagaimana. Jadi banyak nggak kebijakan-kebijakan negara yang ganggu strategi negara sendiri? Silakan, you name it. Apa? Omnibus Law.
Bisa jadi seperti itu. Apalagi undang-undang KPK, revisi KPK, undang-undang Minerba, dan seterusnya dan lain sebagainya. Hal-hal ini bisa mengganggu strategi nasional karena apa? Bertentangan, atau mencederai, atau melumpuhkan. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Ini kita berarti di sini ya, soal telaah strategi. Nah, strategi nasional pun harus dikaji ulang. Jadi kawan-kawan, bukan hanya policy. Jadi politik, strategi dan kebijakan itu ada masanya untuk dikaji ulang. Karena dia punya setting of time. Dia punya set of time. Dia punya rentang waktu. Dan ketika semua dinamis, maka akan dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Oke, demikian pertemuan kita yang kelima. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di tempat pertanyaan sih, saya taruh di, atau enggak ada kira-kira mau japri silahkan ketemu saya. Tetap sehat kawan-kawan semuanya. Saya doakan kita semua bisa melewati masa-masa pandemi ini. Tetap semangat, salam budi luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang.